Halo semua, balik lagi bersama kita di channel YouTube Didimax Official. Oke, kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya registrasi secara online melalui broker Didimax gitu kan. Nah, sebelumnya broker Didimax merupakan broker lokal yang dimana pasti kelengkapan data itu sangat diperlukan. Broker Didimax itu kita membutuhkan beberapa data. Nah, apa aja sih datanya? Sedikit aku jelasin ya. Pertama, kita di sini membutuhkan yang namanya alamat Gmail, oke? Setelah alamat Gmail, kita diwajibkan mencantumkan beberapa foto data diri. Pertama, ada foto KTP. Kedua, ada foto NPWP. Nah, yang ketiga, ada bukti alamat. Itu kita bisa mencantumkan ada BPJS, kartu KIS, maupun STNK yang sesuai dengan alamat di KTP dan atas nama pribadi gitu kan. Setelah itu ada foto selfie pribadi dan terakhir tanda bukti akun demo, transaksi akun demo gitu. Nah, sedikit aku praktekin di sini ya. Langkah pertama yang harus kalian lakuin itu adalah masuk ke websitenya Didimax. Di situ ada yang namanya membuat akun. Kolom membuat akun, diklik aja, nanti keluar. Di situ kita harus mengisi nama depan, nama belakang, email, kata sandi, dan beberapa program penghargaan yang mau diikutin oleh kalian gitu kan. Nah, aku di sini sedikit contohin ya. Untuk nama depan itu harus data pribadi, tidak mengatasnamakan data orang lain. Oke, di sini aku isi dulu ya. Nama depan, ada nama belakang, alamat email, dan ada kata sandi juga. Nah, untuk program sendiri di sini Didimax menyediakan beberapa program. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk achieve reward gitu kan. Di sini ada banyak reward. Pertama di sini ada reward yang namanya motor vario. Oke, motor vario tentunya gimana sih caranya kita mendapatkan reward yang ada di Didimax? Itu ada syarat dan ketentuan. Pertama, misalkan pengen motor vario. Nah, motor vario itu syarat dan ketentuannya itu minimal deposit di 10.000. Nah, minimal deposit 10.000 dan ketentuannya itu dalam 2 bulan kalian harus transaksi sebanyak 250 lot. Kalau misalkan achieve dalam 2 bulan transaksinya 250 lot, itu reward bisa kalian dapetin gitu. Nah, selain ada vario, di sini ada Fortuner, ada Mazda, Alphard, ada Range Rover, dan banyak merchandise juga yang bisa didapetin gitu kan. Nanti dicantumin di videonya, oke? Nah, oke. Next step, kita lanjut ke IB. IB itu kita bisa, untuk nomor IB, itu biasanya kalau misalkan kalian dapat link registrasi dari kenalan Didimax gitu kan, biasanya itu udah ada nomor IB-nya. Tapi kalau misalkan kalian belum ada nomor IB, itu kalian bisa isi sendiri dengan menanyakan nomor IB ke yang menawarkan Didimax ke kalian gitu kan. Misalkan nomor IB-nya itu 12998. Nah, dari sini kita bisa langsung next step. Oke, programnya kita di sini not join program aja. Kita langsung next step. Nah, di sini kalian akan diminta alamat tempat tinggal gitu kan, dan data pribadi. Misalkan tempat tinggal kita di Indonesia. Oke, di sini kita next step-nya langsung ke pengaturan akun perdagangan. Ikutin aja. Tipe produk kita pilih forex. Kalau misalkan kalian mau mainnya di indeks, itu bisa. Di kita bisa indeks dan bisa forex.
Kalau misalkan kalian mau fokus di indeks, pilih akunnya yang indeks, tapi tidak bisa transaksi di forex. Kebalikannya, kalau misalkan kita main di forex, kita pilih yang forex, dan ketika akun jadi, kita tidak bisa bermain di indeks. Oke. Nah, ini kita mata uang dasar akunnya pakai USD. Untuk uang depositnya kita pakai rupiah, kecuali kalau misalkan kalian ada bank yang USD, itu bisa USD gitu kan. Tapi biasanya kita pakai rupiah gitu. Oke, yang konfirmasinya langsung di checklist, kita next step. Nah, di sini akun sudah terdaftar, jadi bisa langsung lanjut ke langkah verifikasi. Login kembali ke akunnya, contohnya kayak gini. Nah, alamat email yang tadi dimasukin, terus ada kata sandi juga, langsung masuk aja. Nah, ini tampilan akun saat kita baru daftar gitu kan. Di sini udah ada akun demo. Nah, untuk akun demo itu langsung dikirim melalui Gmail. Tadi kan kita nyantumin Gmail. Nah, di sana ketika sudah daftar seperti ini, pasti langsung ada masuk Gmail masuk. Di situ ada nomor akun dan ada password. Itu untuk akun demo. Nah, untuk langkah berikutnya, kita bisa langsung ke langkah verifikasi sebelum kita melakukan deposit. Nah, di langkah verifikasi ini cukup banyak yang perlu diisi. Kenapa? Karena kelengkapan data itu sangat penting gitu kan. Kalau misalkan ada apa-apa, misalkan nih pahit-pahitnya, jelek-jeleknya, broker di Dimex misalkan lagi kena musibah atau misalkan kayak gimana. Nah, itu kelengkapan data tuh perlu. Kenapa? Karena kita bisa misalkan minta pertanggungjawaban ke pihak yang berwenang. Misalkan kita minta tanggung jawab ke pihak Bapepti. Ini gimana broker di Dimex bla 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 bla. Kayak gitu. Kenapa? Karena lanjut ya. Kita lanjut ke isi dari data pribadi. Di sini kita isi aja. Nah, oke. Kita di sini udah ngelengkapin yang namanya data pribadi. Itu banyak yang perlu diisi, itu dilengkapin aja. Nah, poinnya di sini yang utama diisi itu yang ada tanda bintang merah. Itu wajib untuk diisi. Untuk sisanya yang nggak ada tanda merah bintang merah itu nggak apa-apa kalau nggak diisi gitu kan. Nah, ini di sini udah kita isi semua. Oke, di sini kita langsung next step aja ya. Next step. Oke, bagian sininya belum diisi. Bandung. Nah, kita next step. Nah, di sini ada yang namanya data keadaan darurat, di mana ada pihak yang dapat dihubungi kalau misalkan ada dalam keadaan darurat. Misalkan ada musibah dari aku pribadi, misalkan aku dapat musibah, misalkan jeleknya kecelakaan atau gimana gitu. Nah, ini akun tuh nanti tuh siapa yang mengelola gitu kan, dan mau dikemanakan gitu. Nah, di sini pentingnya data keadaan darurat. Di sini boleh diisi orang tua, saudara kandung, maupun saudara jauh. Bisa istri atau suami juga gitu kan. Oke, aku isi dulu bentar. Nah, ketika udah lengkap, kita boleh langsung next step lagi ya. Nah, step berikutnya ini kita lebih ke data pekerjaan. Kita kerja di mana, terus misalkan nama perusahaannya apa, lama bekerja berapa lama gitu. Aku isi dulu bentar ya. Nah, di step ini kita harus mengisi apa sih kerjaan kita, terus misalkan keterangan pekerjaan, nama perusahaan, bidang usahanya apa, lama bekerjanya berapa gitu. Nah, ini diisi aja gitu kan, isi lengkap. Kalau misalkan udah lengkap seperti ini, boleh langsung simpan dan lanjutkan. Nah, di sini step ini kita mengenal yang namanya kekayaan, data kekayaan. Misal kita per tahunnya antara gajinya berapa gitu kan, pendapatan 1 tahunnya kisaran berapa, misal antara 100 sampai 250 juta, lokasi rumah
Nah, ketika udah diisi kayak gini, kita langsung ke step berikutnya, simpan dan lanjutkan. Step berikutnya di sini kita harus mengisi yang namanya akun bank. Kenapa? Karena di sini kita, misalkan kita mau deposit atau misalkan WD gitu, kita pasti langsung transfernya atau masuknya ke bank yang dicantumin. Nah, di sini lengkapin aja misalkan nama. Nah, di sini jenis rekeningnya giro, tabungan, atau yang lainnya gitu kan. Biasanya sih tabungan gitu kan. Kalau misalkan udah lengkap kayak gini, kita langsung bisa next step gitu kan. Next step, kita di sini terakhir harus mencantumkan yang seperti yang aku bilang di awal. Di sini kita harus mencantumkan misalkan foto KTP. Foto KTP dan NPWP itu wajib. Nah, isi di file pertama itu KTP pribadi. Kedua, kita bisa ngisi NPWP, kirim file. Nah, untuk yang kedua itu ada foto berwarna terbaru. Itu boleh foto selfie, foto formal, asalkan foto berwarna terbaru yang jelas gitu kan. Kita pilih, kita kirim langsung. Di sini ada bukti alamat. Nah, bukti alamat kita bisa pakai BPJS, kartu KIS, atau misalkan STNK atas nama pribadi dan alamat sesuai dengan di KTP gitu kan. Kita langsung kirim. Dan terakhir di sini ada tanda transaksi bukti akun demo gitu kan. Yang kayak gimana sih? Nah, perlu aku liatin bentar ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada nama, ada nomor akun, screenshot aja. Ini untuk foto pertama. Kedua, kita isi riwayat. Kayak misalkan ada balance masuk 10.000, terus ada transaksi ketika kita udah open posisi. Open posisi dulu aja, pakai akun demo yang masuk ke Gmail. Nah, di situ ketika open posisi, mau posisi close juga nggak apa-apa, close dulu. Nah, misalkan langsung di screenshot. Nah, kalau udah di screenshot, kita boleh langsung isi tanda buktinya. Setelah kita mencantumkan tanda bukti, kita kirim. Nah, ini udah lengkap. Terakhir, kita tinggal ke step agreement atau persetujuan. Oke, untuk step agreement atau persetujuan, ini perlu dilengkapin semua. Dan tentunya perlu dibaca oleh kalian. Jadi di sini jelasin tentang gimana profil perusahaan, terus misalkan pasal kayak gimana dalam trading, kalau misalkan resiko dalam trading seperti apa, di sini dijelasin semua. Jadi perlu untuk dibaca semua dan di checklist semua. Ketika udah lengkap kayak gini, kita boleh langsung lengkapi dan kirim. Nah, kalau misalkan udah ada bacaan seperti ini artinya akun sudah tinggal diaktifasi gitu kan. Nah, untuk aktivasi akun di broker DDMax itu tentunya harus deposit terlebih dahulu. Jadi ketika Mas atau Mbaknya transfer atau misalkan deposit ke bank atas nama DDMax, itu bisa langsung aktivasi akunnya. Akun akan langsung diaktifasi. Setelah diaktifasi, nanti tinggal masukin yang namanya from deposit. Nah, from deposit itu ada di sini. Nah, ini masih kayak gini. Kenapa? Karena sama kita belum diperiksa dan masih diproses. Kalau misalkan udah diperiksa dan udah diproses, lalu akun diaktifasi, itu tinggal masukin yang namanya from deposit. Begitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku sampaikan gimana caranya untuk registrasi secara online melalui broker DDMax gitu kan. Data-datanya apa aja. Tadi udah jelasin ya, ada foto KTP, foto NPWP, foto bukti alamat, baik itu bisa BPJS, kartu KIS, atau maupun NPWP atas nama bukan NPWP, BPJS atas nama pribadi kayak gitu. Terakhir ada foto selfie atau misalkan foto formal pribadi dan ada tanda bukti transaksi akun demo. Oke, cukup segini yang bisa aku sampaikan gimana caranya tentang registrasi secara online melalui broker DDMax gitu kan. Selebihnya bisa ditanyakan ke kenalan kalian yang ada di broker DDMax gitu kan. Sekian yang bisa aku sampaikan. Saya Adan Fikri selaku analis trading DDMax gitu. Sekian dan sampai jumpa gitu. Oke, bye.